Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover Manga One Punch Man chapter 178 ini, terdapat gambar Fubuki entah berbusana atau tidak yang sedikit menonjolkan bakatnya. Judul chapter kali ini adalah Lakukan di Luar. Di awal scene kita diperlihatkan keadaan di rumah sakit, tepatnya tempat dirawatnya Forte dan juga Air. Terlihat Air baru saja terbangun dari pingsannya setelah ditembak lehernya hingga tembus dan dikalahkan oleh Evil Natural Water. Air kebingungan saat baru saja bangun dan bertanya-tanya ia sedang berada di mana. Lalu dari sampingnya terdengar ada yang berbicara dengannya. Akhirnya kau bangun Air-san, jangan khawatir, ini ruang rumah sakit, kau aman, kata orang di sampingnya. Ternyata orang yang mengajaknya bicara adalah Forte yang didampingi oleh Centot dan Butterfly Dex. Lalu Forte menjelaskan bahwasanya Air lengah saat bertarung dengan monster yang membuatnya kalah lalu pingsan. Saat melihat Forte, Air langsung mengingat bahwa Forte adalah pahlawan kelas A peringkat 31 yang notabene lebih tinggi darinya yang berada di peringkat 35. Lalu Air mengajaknya untuk berteman, syukur-syukur ya bisa kerjasama. Namun Forte tak mempermasalahkan soal peringkat dan terkesan mengabaikan untuk saat ini. Dikarenakan saat ini ia dalam keadaan menyesal karena kalah telak dengan Saitama. Ia juga tak menyangka Saitama memiliki teknik seperti itu. Teknik apakah yang membuat Forte ketar-ketir? Padahal sebenarnya ia ditabrak oleh mobil. Ya, kita tunggu saja nanti. Tak berselang lama Air menyadari bahwasannya ada yang salah dengan suaranya. Lalu datanglah segerombolan dokter yang langsung menjelaskan masalah yang dialami oleh Air. Kerusakan bagian tenggorokan Air sangat parah yang membuatnya kritis. Jadi dokter itu menambahkan operasi mekanik untuk menanganinya. Mereka juga mengenalkan bahwa mereka adalah spesialis dalam ilmu kedokteran cyborg. Mereka diminta asosiasi pahlawan untuk membantu pasien di sana. Keterampilan mereka bisa dikatakan 11-12 sama Dr. Bovai atau lebih dikenal Metal Neck. Merasa dirinya diabaikan oleh para dokter, Forte lantas berkata, "Mereka mengabaikanku." Sebagai teman yang baik, Butterfly menanggapi dan berusaha menenangkan Forte. "Apa yang membuatmu begitu kesal? Kau seharusnya tidak melampiaskan kemarahanmu pada orang lain." Dengan kesal, Forte menyela, "Setelah aku keluar dari sini, aku akan membalas dendam padanya. Bajingan itu, namanya Saitama atau semacamnya, dia bertingkah seperti orang tolol biasa. Tapi dia adalah bajingan yang sangat licik. Dia bukan manusia biasa. Kalian juga melihatnya bukan? Kemampuan yang menakutkan itu. Dia ada di depanku. Lalu entah dari mana aku dibanting dari belakang dan mengirimku langsung ke rumah sakit. Di atas cedera pergelangan kakiku, aku masih merasakan sakit di punggung yang terasa seperti pukulan cemeti. Rasanya seperti aku tertabrak mobil. Dia kemungkinan memiliki kekuatan semacam esper atau penyihir atau semacamnya." Melihat temannya yang mulai oleng, Butterfly berkata fakta sebenarnya. "Kau memang tertabrak mobil." Tak lupa Centot juga menanggapi, "Kau harus berhenti deh menggunakan headphone selama pertarungan." Mendengar perkataan dua temannya, Forte agak meragukan kebenarannya. Yang bener, sebuah mobil datang di belakangku. Baiklah, lupakan semua yang baru saja aku katakan. Aku yakin dia seperti Tatsumaki, kata Forte berspekulasi tentang kekuatan Saitama sambil membayangkan kepala Tatsumaki yang lonjong. Di tengah perkataan Forte, temannya menganggap jika Forte agak sinting setelah kepalanya terbentur. Kita lanjutkan lagi perkataan Forte. "Dan memiliki semacam kekuatan super esper yang gak ngotak." Temannya yang sembari tadi mendengarnya hanya bisa menghela nafas. Lalu Butterfly menanggapi jika Forte melawan Tatsumaki, dipastikan Forte akan tewas. Lalu Forte menanyakan soal gempa yang terjadi barusan kepada dua rekannya. Butterfly menjawab, "Monster yang berada di ruang penahanan sedang mengamuk. Kami akan memeriksanya." Sambil keluar untuk memeriksa penahanan monster, tak lupa Centot juga mengimbuhi, "Kau istirahatlah dulu Forte." Dan mereka berdua pun pergi meninggalkan kamar dirawatnya Forte. Forte pun hanya bisa melambaikan tangan dan menuruti perkataan Centot saat ini. Ia juga akan melakukan beberapa gambaran pelatihan untuk pertandingan balas dendam kepada Saitama. Scene pindah ke Saitama dan si loli Tatsumaki. Terlihat Saitama masih memegangi tangan Tatsumaki dengan erat.
Merasa Saitama mengganggunya, Tatsumaki berkata, "Aku bilang lepaskan. Apa kau tuli?" Mendengar perkataan Tatsumaki, Saitama menyuruhnya untuk tenang. Namun dengan kemarahannya, Tatsumaki membantah, "Bacot!" Tanpa basa-basi, Tatsumaki langsung menyerang Saitama menggunakan espernya yang menyebabkan tembok di belakang Saitama retak dan akan hancur. Melihat Tatsumaki mengeluarkan kekuatan espernya, Saitama lantas berkata, "Oh, jadi ini kekuatan yang kau gunakan untuk melemparkan Genos dulu. Gak ada bedanya dengan milik Fubuki." Mendengar Saitama, Tatsumaki tak membalas perkataan Saitama. Ia hanya terdiam melihat Saitama tak berefek terhadap serangannya. Di sisi lain, Fubuki sangat khawatir dengan Saitama. Ia menyuruh Saitama untuk tidak memprovokasi kakaknya lebih lanjut supaya Saitama tidak dihajarnya. Namun yang dikhawatirkan Fubuki terjadi sob. Tatsumaki semakin marah dan menyerang Saitama lebih dahsyat lagi sambil berkata, "Lepaskan aku!" Namun tanggapan Saitama malah konyol coy. Ia hanya berkata, "Oh, emang koplak botak kita satu ini." Dan tembok di belakang Saitama pun semakin parah dengan kekuatan Tatsumaki. Bukan hanya tembok saja sob. Tekanan esper Tatsumaki sampai membuat lintasan yang dilewatinya hancur lebur seperti tape. Tatsumaki terus menambahkan tekanan serangannya kepada Saitama. Namun ya namanya Saitama, kekuatan seperti itu malah seperti wahana permainan bagi Saitama. Melihat tingkah konyol Saitama, Tatsumaki heran dan berkata, "Dia menahannya? Kenapa tidak bekerja? Ada apa dengan orang ini?" Lalu Saitama sambil bergetar bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dikarenakan otot-ototnya berkedut sendiri. Fubuki yang melihat Saitama seperti itu sampai tidak percaya. "Mustahil, dia bisa menahan kekuatan penuh kakak," kata Fubuki dengan terkejut. Beralih ke Tatsumaki kembali. Setelah sedikit agak tenang, Tatsumaki seperti diingatkan. Ia mengingat jika sebelumnya pernah bertemu dengan Saitama dan Cyborg Genos di suatu tempat. Tatsumaki mengira jika Saitama adalah anggota tim Fubuki dikarenakan ia ikut campur dengan urusannya. Saitama tak merespon perkataan Tatsumaki. Ia menoleh ke Fubuki dan berkata, "Fubuki, aku akan melakukan sesuatu tentang si keras kepala ini. Jadi bawa semua orang dan evakuasi." Namun Fubuki justru khawatir dan menyuruh pertarungan mereka berhenti. Melihat perhatian Saitama ke Fubuki, Tatsumaki berkata, "Kau terlihat sangat akrab dengan adikku bukan? Kenapa bisa begitu? Jika kau bukan bawahannya, sebenarnya kau itu apa baginya?" Lalu Saitama menjawab, "Apa aku baginya katamu? Aku bukan temannya atau pendampingnya atau teman bersama. Aku hanya seorang kenalan." Mendengar perkataan Saitama, Fubuki tertunduk lesu dan bersedih karena tidak dianggap teman oleh Saitama. Emang kasihan Fubuki ini, mending sama Mimin aja deh. Mendengar jawaban Saitama, Tatsumaki menanggapi, "Oh, mengapa kau ikut campur hanya karena seorang kenalan? Baiklah, jika itu masalahnya, maka aku akan mengujimu untuk melihat seberapa pantas digantung di atas Fubuki seperti itu." Mendengar kata kakaknya, Fubuki pun nampak bingung. Sebelum kebingungan Fubuki terselesaikan, Saitama berkata, "Maksudmu tergantung di mana-mana? Dialah yang menyeretku tanpa bertanya. Benar-benar menyebalkan." Saat berkata demikian, tubuh Saitama dan Tatsumaki diselimuti haus Shokuhaki yang membuat area sekitar terguncang dan korat-karit sampai-sampai tim Fubuki berterbangan menjauhi tempat Saitama dan Tatsumaki. Lebih tepatnya itu adalah kekuatan Tatsumaki. Bukan hanya tim Fubuki saja yang terkena dampaknya. Semua penghuni gedung di sana merasakan dengan jelas. Sampai ada yang berkata bangunan akan runtuh. Kepanikan pun semakin menjadi-jadi karena getarannya semakin keras. Apa yang terjadi? Sial kau Metal Neck. Bangunan ini masih baru. Bukannya strukturnya seharusnya kokoh, kata beberapa penghuni orang kaya di sana. Di sebuah ruangan seperti operator, Stinger dan juga Genji juga dilanda kepanikan. Stinger berkata, "Lift untuk sampai ke tempat kejadian rusak." Lalu Genji menanggapi, "Sepertinya beberapa klien yang mengunjungi seorang tahanan bersama dengan beberapa karyawan dan pahlawan semua tertinggal di bawah." Kembali ke tempat Saitama. Terlihat tim Fubuki yang berusaha berdiri merasakan tempat mereka berputar, sehingga mereka jatuh bangun yang terus-menerus. Merasa tempat ini lama-kelamaan bisa hancur, Saitama berkata kepada Tatsumaki, Kau memperlakukan rumah orang seperti kain lap." Lalu Tatsumaki membalas, "Hahaha, berapa lama kau bisa menangani ini?" Lalu dengan satset, Saitama langsung mendekap tubuh Tatsumaki sambil berkata, "Jika kau akan melakukan ini..." Lalu terlihat bagian mungil Tatsumaki beradu dengan perut Saitama. Dan
Saitama melompat terbang menembus atap sambil melindungi kepalanya untuk pindah tempat mereka bertarung. Sambil memeluk Tatsumaki, Saitama melanjutkan perkataannya, lakukanlah di luar. Jadi jika digabung perkataan Saitama seperti ini sob, jika kau akan melakukan ini, lakukanlah di luar. Kembali ke Fubuki, terlihat Fubuki juga ingin dipeluk. Salah. Terlihat Fubuki khawatir dengan mereka berdua yang akan melakukan sesuatu. Lalu dari lantai atap yang jebol, muncul pahlawan kelas A yang menanyakan kabar semua orang apakah baik-baik saja. Lalu mereka bergegas turun melalui lubang yang dibuat Saitama. Di sisi lain terdapat monster Kroco yang berhasil selamat yang memanfaatkan kekacauan untuk kabur. Salah satunya monster mesum yang ditaklukkan oleh King. Mereka menganggap keberuntungan sedang berpihak padanya. Dan tibalah mereka di depan sebuah pintu. Dengan lidah mesumnya, monster itu menggapai gagang pintu dan membukanya. Dengan senang mereka mengancam manusia dan akan mengamuk sampai mereka tak dapat lagi mengamuk. Namun sialnya, pintu yang mereka buka terdapat banyak pahlawan yang langsung menoleh ke arah mereka. Terlihat wajah para monster sekarang seperti pasrah dengan keadaan. Lalu dengan sigap mereka menutup pintu dan lari terbirit-birit sampai mincerit. Namun para pahlawan tak tinggal diam saja sob, karena dengan mengetahui hal itu, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.